Selamat malam. Wali kota yang dikenal publik sebagai wali kota terbaik, Tri Risma hari ini kembali jadi sorotan. Aksi sujud sang wali kota di kaki dokter memunculkan ragam reaksi dari publik. Ada yang menilai sujudnya Risma berlebihan, tapi ada juga yang melihat ini adalah aksi spontan sebagai wujud permintaan maaf seorang pemimpin. Inilah Rosi, ada apa dengan Risma? Pakai sekarang. Saya cek Bu, prioritasnya kota Surabaya Bu, ada 2 mobil. Apa tuan gitu loh Pak, kalau mau boikot jangan gitu Pak caranya. Saya akan ngomong ini ke semua orang. Saya minta tolong kemana-mana tuh ngemis-ngemis Pak. Dari awal saya sudah sampaikan, untuk COVID kami pemerintah kota siap bayar. Kalau perlu kita semua nggak gajian untuk bayar itu. Iya. Peristiwa Wali Kota Risma bersimpuh di kaki dokter terjadi saat pertemuan Risma dengan Ikatan Dokter Indonesia Provinsi Jawa Timur. Saat itu dokter mengeluh banyak rumah sakit di Surabaya penuh karena pasien corona. IDI juga menuding banyak warga Surabaya yang tidak patuh protokol COVID. Mendengar ini, Risma langsung bersimpuh di kaki dokter dan meminta maaf. Ada apa dengan Risma? Mari saya tanyakan langsung dari Balai Kota Surabaya, Wali Kota Surabaya, Ibu Tri Risma hari ini. Selamat malam Bu Risma. Selamat malam Mbak. Apa kabar Bu, sehat? Baik, alhamdulillah sehat. Saya sebelum mau nanya, tapi saya harus bilang, Ibu langsing banget sekarang. Kurus, jauh banget sekarang kurusan. Iya. Bu, semua staf saya kurus. Iya. Jadi ngikutin wali kotanya ya. Kalau wali kotanya kurusan, jadi stafnya harus ikut kurusan ya. Enggak, saya juga nggak ngira bisa kurus kok. Yang penting sehat Bu Risma. Ibu, saya mau langsung ke pertanyaan yang banyak sekali menjadi pertanyaan publik, yaitu hari Senin lalu ketika Ibu bertemu dengan para dokter, Ibu langsung bersimpuh begitu, minta maaf. Banyak yang mengatakan, oh minta maaf karena tidak mampu mengelola Surabaya, ada yang begini. Saya mau langsung dengar jawaban dari Ibu Risma. Kenapa? Apa yang terjadi dan mengapa harus bersimpuh? Jadi saat itu kan beliaunya menyampaikan bahwa ada masalah begitu, seperti rumah sakit penuh dan sebagainya. Padahal rumah sakit di depan Pak Dokter ini mungkin kalau naik mobil ya 5 menit, 10 menit, 5-10 menit itu kosong. Saya sudah menyiapkan kurang lebih 200 bed yang sampai hingga hari ini itu belum ditempati. Kemudian kita juga setiap hari mendata rumah sakit yang lain itu masih banyak yang kosong. Tapi kemudian kenapa dikatakan penuh gitu? Nah, beliau nyampaikan bahwa kita nggak bisa merujuk. Lah kami sebetulnya punya lawan COVID 2020 yang Surabaya Go ID yang sebetulnya pengaduan bisa di situ termasuk 112. Pasti kami kemudian bisa antar karena kami menyiapkan 24 jam ambulans, kurang lebih ada 18 ambulans itu yang untuk menjemput pasien selama 24 jam kalau membutuhkan rumah sakit begitu. Nah, informasi ini nggak pernah kami terima. Kemudian saat itu beliau menuding bahwa staf saya tidak bisa
komunikasi atau koordinasi. Padahal setiap hari saya membaca sendiri laporan berapa rumah sakit kosong, informasinya dari mana, kemudian bagaimana kondisi rumah sakit. Itu selalu saya dapatkan informasi setiap hari. Bagi saya adalah jenderal perangnya di kota Surabaya. Saya bertanggung jawab memang. Orang mau nyampaikan apapun bahwa saya memang yang bertanggung jawab. Kalau menyalahkan staf saya tidak terima karena jenderal ya bertanggung jawab, saya lah bertanggung jawab. Bukan staf saya kalau sudah keluar. Entah saya di dalam mau maki-maki, mau apa di dalam, itu urusan saya dengan staf saya. Tapi begitu keluar itu adalah tanggung jawab saya. Ibu merasa itu tanggung jawab Ibu. Jadi Ibu tidak mau. Tanggung jawab saya. Ya Bu, karena gini, karena ada kalimat Ibu, kalau Bapak menyalahkan kami nggak terima, kami nggak bisa masuk di sana, maksudnya di Rumah Sakit Dr. Sutomo. Kami rumah sakit yang lain bisa. Memang Ibu merasa ada tone atau ada bahasa yang menyalahkan Bu Risma? Iya, beliaunya nuding-nuding gitu, nuding staf saya. Terus terang Mbak Rosi, kami juga sering memberikan dulu awalnya memberikan bantuan APD ditolak 2 kali. Kemudian kami juga ngecek apa masalahnya. Bahkan kemarin ada para tenaga medis ada yang terpapar. Kami ke sana nunggu sampai 4 jam. Staf saya perintahkan ke sana nunggu sampai 4 jam. Baru kami diterima. Nah kemudian kita minta laporannya siapa saja, karena kan itu harus di tracing. Karena kalau nggak di tracing kan mungkin si pasien mengerti mengisolasi diri. Tapi kan orang lain tidak bisa. Contohnya misalkan ada satu keluarga itu 3 orang putranya kena, bapak ibunya kena. Yang saya urusi kalau keluarganya kena, dia bisa membayar rumah sakit. Yang saya urusi adalah pembantunya dan kemudian asisten rumah tangganya dan sopirnya. Kemana mereka berobat? Jadi saya harus cari sampai kita ketemu alamatnya. Bu, di kelurahan camat yang satu nyampaikan rumahnya di sini, camat yang itu nyampaikan di sini. Nah kita cari orang itu tersebut sehingga kita bisa ketemu. Karena kan juga kasihan meskipun dia hanya seorang sopir, tapi dia juga punya keluarga yang harus kami juga rawat gitu. Jadi akhirnya kita cari, saya ketemu alhamdulillah dalam waktu seminggu saya bisa ketemu dengan beliaunya dan kita bisa bertemu dengan beliaunya, kemudian keluarganya kita lakukan rapid test dan swab. Itu kemudian kita bisa selesaikan. Nah seperti itu Mbak Rosi. Jadi artinya saya tidak bisa hanya melihat seseorang ini, tapi saya melihat bagaimana dia pergi kemana sajakah selama 14 hari itu. Kami harus tahu. Nah itu kami tanyakan baru sekitar 1 minggu atau 10 hari baru kami dijawab siapa-siapanya. Jadi terus terang saya memang mempunyai masalah ada apa, saya juga nggak tahu. Saya tidak pernah, saya coba hilangkan perasaan saya itu tidak boleh. Sebagai pemimpin saya tidak boleh dendam, sebagai pemimpin saya tidak boleh sakit hati. Saat kemudian saya dibutuhkan meskipun saya sakit hati, saya harus menghilangkan sakit hati. Karena tidak boleh, karena itu adalah kewajiban saya yang saya akan pertanggungjawaban nanti di depan Tuhan. Saya tidak mau saya kemudian saat menghadap Tuhan, saya diminta pertanggungjawaban saya tidak bisa menjawab. Saya tidak mau itu. Ya Bu, begini Bu, jadi kalau saya mencoba memahami apa yang Ibu rasakan, jadi pada waktu pertemuan dengan para dokter itu, para dokter mengatakan sudah tenaga kami sudah sangat berkurang, peralatan juga kurang, kamar juga kurang. Ibu merasa bahwa loh selama ini nggak pernah dikasih tahu juga, padahal Ibu mau membantu. Ibu faktanya ingin memberikan APD ke Rumah Sakit Dr. Sutomo juga tidak diterima begitu. Ditolak. Jadi Ibu merasa bahwa selama ini ada keluhan soal rumah sakit di Surabaya, tapi Ibu sendiri merasa ingin membantu juga ditolak.
Ibu merasa di sinilah Ibu katakan bahwa Ibu diboykot. Saya tidak sampaikan itu, saya sampaikan bahwa ini ada ketidakfairan. Kan tidak bisa kemudian staf saya yang disalahkan. Karena saya tahu persis bahwa kejadiannya seperti itu. Yang kedua pun sebetulnya staf saya sudah tidak mau. Saya ngomong kita tidak boleh begini. Tolong, bahkan saat itu tidak diambil kita antar. Saya suruh ngantar saat itu. Saya suruh ngantar, kita tidak boleh. Kalau nanti ditolak ya sudah, tidak apa-apa gitu. Tapi bahwa kita tidak boleh kemudian dengan alasan yang pertama ditolak, kemudian yang kedua kita tidak boleh. Nanti kalau ada apa-apa kita salah. Namanya juga saya kasih bantuan ya? Staf saya iya, saya suruhlah ngantar. Ya mungkin saya juga nggak tahu. Tapi yang jelas saya memang sakit Mbak jadi pemimpin itu. Di mana Bu? Sakit sekali. Apa saya ingin Ibu mengatakan saya mau ngomong ke semua orang, mau ngomong ini soal ini, saya diperlakukan tidak adil, saya mau ngomong ke semua orang. Ibu mau ngomong di Rosi? Iya, seringkali kami terus terang diberitakan, jadi terus terang capek ngurusi pasien itu capek, makanya saya dengan seluruh staf saya tuh semuanya turun berat badannya. Bukan itu yang saya sampaikan, tapi kemudian kami harus menyelesaikan masalah-masalah yang sebetulnya tidak kami lakukan. Contohnya misalkan kami dituduh membawa 38 pasien. Bagaimana mungkin Mbak, ambulans saya 17 tadi, 17 untuk nangani TGC. Kemudian kalau kami 38, berarti saya harus pakai ambulans itu 2 kali mengantar. Kalau pakai 17 ambulans semua. Tapi itu enggak mungkin karena kita juga nolong kecelakaan, kita juga nolong ibu melahirkan dan sebagainya. Enggak mungkin kita pakai 17. Nah, ternyata kita punya data benar bahwa selama 2 hari yang disebutkan kami membawa pasien 38 COVID yang katanya kami telantarkan, itu di data kami tidak ada karena semua sistem di Surabaya itu pakai elektronik. Kami menggunakan sistem elektronik. Jadi begitu sopir atau dokter itu masuk jebret pintu, itu sudah tertulis di data kami dan kami punya petanya si dokter ini kemana, ambulans ini kemana. Kami punya semua data itu. Dan di data kami disebutkan selama 2 hari itu kami hanya membawa 5 pasien. Yang 3 pasien itu kecelakaan. Kenapa kami bawa ke situ? Karena tempatnya di situ. Yang kedua bukan orang Surabaya. Kalau kita bawa ke rumah sakit yang lain, itu mereka suka masalah dengan klaimnya. Kalau di rumah sakit Dr. Sutomo itu tipe A, jadi mereka klaimnya akan lebih mudah begitu. Ya Bu. Yang 2 orang saya, ya. Ya, sorry Bu. Jadi begini Bu, kan biasa Bu dalam situasi krisis kadang-kadang soal komunikasi itu biasa. Mengapa Ibu langsung merasa ini menyerang secara pribadi dan menganggap bahwa Ibu sudah diperlakukan tidak adil, menganggap bahwa Ibu gagal jadi wali kota? Mengapa Ibu langsung merasa itu serangan pribadi ke Bu Risma? Ya, karena sebelum-sebelumnya banyak sekali peristiwa kejadian itu yang terus terang saya sebelumnya tidak mau bicara Mbak Rosi, untuk apa sih? Saya juga nggak kepingin kok ini. Ini kan yang ngundang Mbak Rosi. Terima kasih Ibu mau hadir. Saya juga ditanyakan, saya jawab bahwa sebelum-sebelumnya itu banyak sekali kasus di mana kemudian tapi saya tidak menjawab meskipun saya tahu arahnya ke saya. Saya mencoba yang menjawab itu staf saya dengan menjelaskan dengan data karena terus terang saya selalu bekerja dengan data, saya selalu bekerja dengan catatan, saya selalu bekerja dengan teknologi, saya bekerja dengan suatu sistem di mana semua standarnya ada. Jadi karena itu
Kalau ada yang menyerang begitu, kami langsung tunjukkan data. Dan itu sering sekali, sehingga terus terang sampai kemarin kok saya ya bingung, kok dikatakan rumah sakit penuh, saya ya bingung. Semua sampai laporannya ke kementerian, kemana-mana penuh, saya juga bingung. Ini yang penuh tuh yang mana, sampai nggak ngerti saya. Karena di data kami itu enggak. Rumah sakit itu banyak sekali yang kemudian menginisiasi, mereka membuat kamar-kamar baru untuk COVID. Sedangkan kami, Surabaya, saya sudah 2 bulan, 3 bulan yang lalu, kita sudah menyiapkan 200 kamar kalau itu terjadi sesuatu. Kemudian kita membantu beberapa bed di rumah sakit swasta yang kita nanti bisa gunakan. Tapi alhamdulillah sampai sekarang 200 bed itu belum pernah kami tempati. Ya. Karena kemudian rumah sakit yang lain mereka membuat membuat tambahan-tambahan untuk tempat tidur. Sehingga tadi saya sampaikan, saya juga bingung saat dikatakan itu penuh. Ya. Kemudian tidak bisa dirujuk. Sebetulnya kontak 112 maka kami akan ambil pasien itu, kemudian kami akan rujuk ke rumah sakit yang lain. 112 itu enggak bayar pulsa, tinggal dikontak gitu. Nah, Bu, maaf, saya potong. Sekali lagi saya potong, Bu, maaf ya, Bu ya. Karena ketika waktu itu ada keluhan dari ID penuh, kami kewalahan begitu, Bu. Kenapa Ibu nggak langsung saja mengatakan, loh, saya siap membantu banyak bisa rumah sakit rujuk. Kenapa Ibu langsung? Mbak Rosi, ID nggak nyampaikan begitu. ID bukan ID itu yang nyampaikan. Yang waktu Ibu sujud hari Senin itu loh, Bu, di depan para dokter itu. Itu profesi, beda. Oh. Itu profesi dari profesi. Ya, yang apa? Dari beberapa rumah sakit. Oke. Nah, mereka menyampaikan ID menyampaikan begitu karena ID tahu. Karena kita membuat pre-hospital juga yang seperti rumah sakit atlet itu, kita di asrama haji kami membuat yang sama untuk itu. Dan sekarang pasiennya lebih dari 400 di situ. Maksud saya, Bu, kenapa Ibu nggak langsung jawab saja dengan fakta, wah kami bisa bantu, masih ada bed yang tersedia. Sudah saya jelaskan. Kenapa Ibu langsung? Sudah saya jelaskan. Bilang, ya saya minta maaf. Sudah saya jelaskan. Saya boleh goblok. Dicek filmnya. Kenapa Ibu langsung berespons? Boleh dicek. Mbak, mohon maaf, Mbak, saya potong. Ya. Saya sudah jelaskan itu 4 kali. Ada filmnya. Ada filmnya itu. Ya. Ada videonya, saya jelaskan 4 kali. Tapi Bapak itu ngotot. Bapak itu ngotot dan nunjuk staf saya. Gitu loh, Mbak. Saya nggak terima, terus terang saya nggak terima. Staf saya sudah saya banting begitu. Kemudian ya kalau mau nyalakan saya aja. Kenapa? Kenapa harus staf saya yang dituding? Bilang aja Bu Risma goblok, Bu Risma harus turun atau apalah. Saya nggak masalah. Bagi saya jabatan ini cuma titipan. Jangankan jabatan saya, nyawa saya loh besok atau nanti itu saya nggak tahu. Kalau mau diambil Tuhan. Clear. Dan saya sudah berkali-kali taruhan nyawa untuk warga saya. Itu saya jalani berkali-kali. Kalau harus nyawa, saya sampaikan, kalau misalkan yang sakit itu bisa sembuh, semua bisa sembuh, diganti nyawa saya pun saya ikhlas. Ya, jadi clear Bu ya, depan profesi ahli infeksi emerging dan re-emerging itu kalau nggak salah ya. Betul. Disitulah yang Ibu merasa tidak terima, udah dijelasin, sudah dijelasin, tetapi seolah-olah terus menyalahkan stafnya Ibu. Disitulah yang Ibu tidak terima sehingga Ibu minta maaf, langsung bersujud. Ya kalau saya sampaikan, saya sampaikan tidak ada salah kopral, yang ada salah jenderal, ya udah saya disalahkan. Saya terima kok, saya manusia. Ya, saya tidak sempurna. Saya tahu sekali. Baik, Bu Risma, kita akan lanjutkan lagi. Mohon bersabar, Bu. Saya akan kembali bersama Ibu sesaat lagi.